saya Nur Anissa Yustisia dari kelas 10 Jadi di first video aku yang pertama ini, aku akan menjelaskan tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ayo simak videonya ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam yang ada di Maluku Utara. Salah satunya ada Kerajaan Ternate. Jadi, Kerajaan Ternate ini atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi memiliki peran yang sangat penting di kawasan timur Nusantara. Kesultanan Ternate ini menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa kejayaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Apa sih latar belakang dari Kerajaan Ternate ini? Jadi, sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam, mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate. Kala itu, beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam. Namun hanya dapat dipastikan bahwa keluarga Kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Raja Ternate yang pertama-tama menganut agama Islam ialah Sultan Marhum. Sejak itu, Ternate menjadi pusat Islam di Maluku. Pada akhir abad ke-16, agama Islam tersiar hingga Mindanao atau Filipina Selatan, karena Mindanao menjadi di daerah kekuasaan Ternate. Kita lanjut ke nama tokoh atau Raja Kesultanan Ternate, yaitu raja yang pertama adalah Sultan Marhum atau Gapi Baguna. Periode 1465 sampai 1485 Masehi. Lanjut, raja kedua yaitu bernama Sultan Zainal Abidin, periode 1485 sampai dengan 1500 Masehi. Raja ketiga yaitu Sultan Sirullah, periode 1500 sampai 1550 Masehi. Lanjut ke raja keempat yaitu Sultan Hairun, periode 1550 sampai 1570 Masehi. Lanjut ke raja terakhir yaitu Sultan Babullah pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Nah, lanjut ke sebab keruntuhan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini mulai mengalami kemunduran sejak adanya peristiwa adu domba yang dilakukan oleh pihak asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang tak lain memonopoli daerah penghasil rempah-rempah terbesar itu. Kemudian adu domba tersebut diketahui oleh Sultan Ternate dan Sultan Tidore, sehingga mereka bergegas untuk bersatu dan kemudian mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun sayang, kemenangan tersebut tidak berlangsung lama, sebab pihak VOC telah berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan cara menaklukkan Ternate dengan menggunakan strategi serta tata kerja yang teratur rapi dan juga terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Pada kerajaan atau kesultanan zaman dahulu biasanya terdapat peninggalan. Sama halnya dengan Kerajaan Ternate yang memiliki peninggalan, yaitu seperti Kerajaan Kesultanan Ternate. Salah satu peninggalan Kerajaan Ternate yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini adalah Keraton Kesultanan Ternate. Jadi bangunan bersejarah ini berada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Menurut para ahli, bangunan Keraton Kesultanan ini mengadaptasi arsitektur Tiongkok yang terakulturasi dengan kebudayaan lokal. Nah, peninggalan yang kedua adalah Makam Sultan Babullah. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Ternate lainnya adalah Makam Sultan Babullah, Raja Ternate ke-24 yang berkuasa pada tahun 1570 dan 1583. Nama beliau diabadikan menjadi bandara di Ternate karena masyarakat mengenangnya sebagai sultan pertama yang mampu mengobarkan semangat rakyatnya untuk melawan penjajah asing yang hendak menduduki Ternate.
sebagai penghormatan, beliau dimakamkan di puncak bukit Foramadiai, kampung tertinggi dan tertua yang ada di Ternate. Namun, untuk sampai di makam Sang Sultan, kamu harus mendaki gunung Gamalama sejauh 1 km. Selanjutnya, ada peninggalan Benteng Tolupo. Jadi mendapat julukan sebagai kota 1000 benteng di Ternate, memang masih terdapat benteng-benteng peninggalan sejarah. Namun salah satu benteng yang terkenal di sana adalah Benteng Tolupo. Benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis ini merupakan pertahanan untuk menguasai cengkeh dan dominasinya di antara bangsa Eropa lain. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.